Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Azfa Nabahan Kamil dari Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila sebagai ujian akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Sebagai latar belakang, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekedar ideologi politik, melainkan juga sebuah pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam rumusan masalahnya, terdapat pengertian dari demokrasi Pancasila, prinsip pokok dari demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, dan fungsi demokrasi Pancasila itu sendiri. Sebagai tujuannya, pertama ada meningkatkan kualitas demokrasi, kemudian mendorong inovasi dan perbaikan, dan membangun kesadaran publik. Dalam manfaatnya, tentunya pemahaman lebih mendalam, orientasi perubahan positif, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam demokrasi, bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pentingnya, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia pada 1945 yang diperingati oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pancasila juga menempatkan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokoknya. Demokrasi Pancasila memiliki bentuk pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sebagai ideologi negara yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Dalam prinsip pokoknya, tentunya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan warga negara, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, menganut sistem konstitusional, memiliki majelis permusyawaratan rakyat, adanya presiden, adanya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki menteri negara, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dan pada fungsinya tentunya menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya Indonesia, tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, adanya hubungan yang selaras, seimbang dan serasa antara lembaga negara, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, menjamin hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan agenda negara, menata segala norma agar tidak terjadi pelanggaran di masyarakat. Dan pada kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan ini diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga memiliki fungsi dalam menjalankannya. Sebagai saran, meningkatkan partisipasi politik rakyat, memperkuat lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, memberantas praktik KKN yang merusak sendi-sendi demokrasi Pancasila, mendorong toleransi dan saling menghargai perbedaan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.